Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan riwayat kita dan tadabburnya pada suratul A'raf ayat ke-86. Silahkan dibuka suratul A'raf ayat ke-86. Baik, kami baca, silakan jemaah mengikuti bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna 'an sabilillah. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Baik, sedikit kami jelaskan di hukum tajwid pada kalimat siratin tu'iduna. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ta, maka hukumnya ikhfa haqiqi. Ya, ini agak susah di sini karena pengucapan dengung pada huruf ikhfa. Dengung di hukum ikhfa itu kan melihat huruf ikhfa tersebut. Kalau huruf ikhfa tersebut tipis, maka suaranya dengungnya ditipiskan. Suara dengungnya ditipiskan. Kalau huruf ikhfa itu tebal, maka suaranya ditebalkan. Di sini agak susah karena siratin, ta itu huruf yang tebal. Ada sifat itbaq di situ. Pengucapan ta di saat kasrah berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya. Sirati. Tapi kemudian ada tanwin di situ atau ada dengungan, dengungnya harus ditipiskan karena setelahnya huruf ta. Jadi perpindahan dari tebal ke tipis itu yang mungkin agak susah. Siratin tu, kadang kita terbawa tebal. Siratin itu tebal, maka ditipiskan. Siratin tu. Jadi kadang terbawa fokus ke tipisnya, ta-nya menjadi tipis juga. Itu. Jadi dua-duanya harus difokuskan. Kami baca terjemah secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlahmu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Alhamdulillah, ikhwa fillah rahimakumullah. Pada surah Al-A'raf ayat 86 ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana sikap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala terhadap pembawa kebenaran dari kalangan para nabi dan rasul, dan sikap ini terus berlanjut hingga akhir zaman. Kita melihat bagaimana Nabi SAW bersama para sahabatnya ketika mau hijrah ke Madinah, beliau dihadang, dan sahabat-sahabatnya juga demikian, diancam, ditakut-takuti keselamatan jiwa dan hartanya, dengan harapan mereka kemudian berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama mereka sesungguhnya bukanlah materi dan bukan juga semata-mata ingin menghilangkan jiwa, tetapi agar yang bersangkutan ini meninggalkan kebenaran demi keselamatan jiwa dan hartanya. Nah, itulah yang dilakukan misalnya kepada Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mau meninggalkan Mekah, kemudian dihadang dengan alasan beliau
tadinya datang ke Mekah dalam keadaan papa, miskin, lalu kemudian jadi kaya raya, lalu mau meninggalkan kota Mekah. Nah, terjadilah negosiasi, tidak boleh meninggalkan, ya. Tetapi kemudian Suhaib Ar-Rumi ini misalnya menawarkan, kalau kalian hanya menginginkan harta benda kami, ya silakan aja ambil. Nah, ternyata mereka kemudian lebih tertarik dengan tawaran itu dibandingkan dengan menghalangi beliau ini, gitu. Allah selamatkan. Di Indonesia misalnya di zaman penjajahan juga begitu, tekanan-tekanan, ancaman, intimidasi dari penjajah dan antek-anteknya, ya, ancaman jiwa, ancaman harta. Tapi alhamdulillah banyak kemudian orang yang diselamatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah saat sekarang ini. Dan dalam sejarah juga pasca kemerdekaan itu juga pernah dialami, bagaimana misalnya kelompok komunis, ya, PKI, yang menteror, bahkan melakukan pembunuhan kepada para jenderal, pembunuhan, penyiksaan kepada para kiai dan santri di pondok-pondok mereka. Itu agar mereka takut, ya, dan kemudian meninggalkan ajaran Islam. Ternyata tidak, justru ghirah juang mereka, semangat jihadnya semakin meningkat. Nah, itulah yang mereka lakukan. Wala taq'udu bikulli siratin tu'idun. Jadi menakut-nakuti, mengancam. Bukan sekadar itu. Nah, mengancam ini kita lihat sekarang ini lebih gila lagi, karena memanfaatkan orang-orang gila. Dan lebih gilanya lagi karena orang normal dibuat gila dan dibuat pura-pura gila. Jadi luar biasa. Ini demi ini, gitu. Karena mereka tidak lagi mampu untuk memberikan tekanan dengan orang-orang normal, gitu. Carilah orang gila atau orang dibikin gila. Ya, luar biasa. Tujuan mereka sesungguhnya adalah wa tasudduna an sabilillah. Jadi menghalangi itu tadi, menghalangi supaya takut, gitu. Nah, bahkan ditakut-takuti sehingga anak muda tidak lagi mengikuti kajian di halaqah, kegiatan rohis semua ditutup, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu juga kemudian dilarang, gitu, dan dibuat stigma negatif bahwa inilah sumber terjadinya apa? Radikalisme, gitu. Fitnah itu luar biasa. Seperti itu. Wa tabaghunaha iwaja, mereka memang membuat bengkok itu, merusak, ya, merusak ajaran Islam dari dalam. Dan ironisnya lagi, kalau dulu musuh-musuh para nabi dan rasul itu jelas orang-orang kafir, sekarang ini menggunakan orang-orang Islam. Lisannya, ya, kemudian kekuatan orang Islam yang dipakai untuk menghantam. Bahkan tidak sedikit dari kalangan para tokoh-tokoh Islam diperalat, ya, untuk membuat pernyataan, ya, secara lisan dan tulisan, gitu, merusak, membuat stigma negatif terhadap Islam, menanamkan virus-virus yang sangat berbahaya. Inilah yang kemudian kita istilahkan dengan ghazul fikr, penanaman sekularisme, pluralisme, liberalisme, termasuklah bagaimana mereka kemudian melalui pintu hak asasi manusia memasukkan ajaran dan perilaku LGBT. Na'udzubillah. Ini semua, ya, watabaghunaha iwaja, memang menghancurkan. Wadhkuru id kuntum qalilan fakaththarakum. Kelompok ini sebenarnya dahulunya adalah minoritas sedikit, bahkan menjadi kelompok yang sangat asing, ya. Tetapi, ya, takdirnya atas kehendak Allah juga tentunya, mungkin untuk bisa memberikan pelajaran kepada umat Islam, mereka ini diberikan kekuasaan sehingga bisa memanfaatkan segala sumber daya sehingga menjadi banyak, ya.
sedikit asalnya tetapi menjadi banyak karena dia yang memegang kekuasaan. Fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Ini hiburan Allah juga kepada kita bahwa ya kalau bukan di dunia ini di akhirat, tapi pastinya mereka juga ini akan diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang-orang yang memperjuangkan kebenaran ini benar-benar juga istiqamah gitu. Benar-benar menjaga keimanannya dan melakukan perlawanan sebagaimana para nabi dan rasul Allah SWT, maka Allah akan turun tangan memberikan akibat ataupun balasan kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Semoga ayat ini menjadi renungan dan spirit bagi kita bahwa seperti itulah sunnatullah bagi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.